Transformasi Benteng Al-A'raf. Ini kan benteng, surat benteng ini. Surat ke-7. Sedangkan ini surat ke-18 sampai surat 28. Kemudian diulang lagi surat 20-nya sampai 18. Persis seperti benteng dia. Nah, mau ditransformasi artinya tidak seperti 678 ini. Itu yang dimaksud transformasi. Ceritanya kan ini pilar Al-Quran satuan ya. Di bilangan satuan. Pilar Al-Quran dari 1 sampai 114. Itu dia. 1 itu tingginya 7 karena surat ke-1 ayatnya 7. Itu yang 114 itu tingginya 6 karena ayatnya 6. Nah, tapi yang ada ratusan bagaimana? Ini daerah satuan. Contohnya ini. Surat ketiga ini kan ayatnya 200 nih. Ini ketiga ini 200 kan. Jadi 0 sini. 0 ini garis kuning aja di sini nih. Ini 120 kan 0 satuannya. Jadi garis kuning aja. Ini surat ke-18 surah Al-Kahfi 110. Di satuannya kan 0. Jadi garis dia. Nih ayatnya 60 nih. Di garis kuning aja. Ini ayatnya 30. Jadi garis kuning aja. Ini ayatnya 34, jadi 4 tingginya. Paling tinggi kan 9 ini. Surat 9 ini kan ayatnya 129, berarti 9 kan nih. 9 tingginya. Kira-kira begitu yang dimaksud pilar satuan. Jadi ayatnya itu, bilangan ayatnya itu di satuannya aja kita tulis. Bagaimana itu? Ya seperti ini dia. Dia ada 3 lingkaran. Nih, denah pilar Al-Quran. Jadi lingkaran basmalah pembuka itu di paling tengah nih dia nih. Ini lingkaran ratusan, lingkaran puluhan. Nah, ini lingkaran satuan ini. Ini bangun X. Ada sekatan 22 surat. 22 surat. Nah, ini kan bangun X tadi ini kan. Kalau di Gunung Padang udah dibuka pintunya. Terjadinya itu tadi kan ini. Nah, ada transformasi 19 antara 114 dan 96. Antara 79 dan 97. Dipertukarkan dia. Nah, dipertukarkan dia. Maka itu pintu keluar di aula itu tinggi sebelah. Karena Al-Fatihah ini kan pintu. Atau sambungan antara surat itu kan celah, ada celah sebenarnya, pintu. Nah, di Gunung Padang ini dibuka. Jadi ada 2 pintu di aula Gunung Padang. Ini pintu keluarnya orang munafik. Nah, ini pintu keluarnya orang yang ke surga. Kan orang munafik disuruh ke belakang, dia keluar ditutup dia. Nenek orang-orang yang ke surga itu jalan ke sini, di sini dia ketemu benteng nanti di sini. Benteng Al-A'raf. Begitu ceritanya. Ini dia pintu tadi, pintu keluar sana. Di sana ada azab ceritanya begitu. Ya, nanti pintunya ditutup. Anda lihat pintunya sama tinggi kan. Ini kan lebih tebal, jadi 2 balok ini kan.
Nah, ini Anda lihat, ini kan tinggi sebelah dia. Ini 96 di sini tadi, udah ditukarkan dengan 114. Nah, saya bilang Al-Fatihah itu di sini, karena Al-Fatihah itu pembuka. Atau ini Al-Fatihah. Gitu. Jadi ini pembuka. Ini gunung masjid ini di depan ini. Nah, dia ke sini belok ke sana. Nah, dari gunung masjid itu nanti gunung masjid ini memang mewakili benteng Al-A'raf. Ada dari atas gunung masjid itu nanti ada orang laki-laki yang kasih salam ke dia, ke orang yang mau ke surga itu. Ceritanya begitu dalam Al-Quran. Ada benteng Al-A'raf. Itu dia. Kemudian ini singgasana kan. Singgasana ini kan udah kita pertukarkan. Jadi kalau di dalam pelajaran Borobudur kan ini Sirin Kolil. Ini Borobudur kan gitu ceritanya. Nah, ini dia. Ini juga 19 ini. Dari 55 ke 37 ini 19. Dari 54 ke 36 ini 19. Jadi pertukarkan juga. Itu dia. Nah, selama bertahun-tahun kan kita sudah mempelajari Bangun Y kan, bahkan Bangun Y ini ada di dasar laut kan. Di sebelah utara Jayapura, 62 km sebelah utara. Kita tidak pernah tahu ini apa sih 31 ini, kenapa sih sendiri ini kan. Nah, kemudian baru kita belakangan kita tahu, oh itu rupanya monumen deklarasi Ahad. Keren kan, kita menemukan monumen deklarasi Ahad. Jadi, nah itu sudah kan. Nah sekarang ini pelajaran barunya ini kita susun. Kita nggak ngambil dari luar, di sekitar sini aja kita susun. Nah caranya begini, kita geser dia ke sini. Ini adalah teras 3 kalau di Gunung Padang. Kita geser ke sini supaya gampang ngelihatnya. Kita pindahkan 22. 28 dan 19. Sama tinggi dia. Setelah itu 26 dan 25. Sama tinggi dia. Kemudian 23 sama 22. Nah, sama tinggi dia. Ini kayak benteng di Cina kan, tembok Cina ke dia kan. Nah, kemudian yang ini ternyata ini seperti tangga dia. 20 dan 24. Kemudian 27 dan 21. Kemudian 17 dan 18. Nah, 18 ini bukan tangga tapi keset. Alas kaki lagi. Jadi pakai alas kaki lagi, dia luar biasa kan. Itu dia teras 3 di Gunung Padang. Tuh. Di sebelah kirinya ini teras 2 kan. Teras 2. Nah, ini teras 4. Satu itu Ahad. Di teras 4 Gunung Padang itu cuma satu aja. Satu itu Ahad. Makanya kita bilang itu monumen deklarasi Ahad. Nah, ini singgasana teras 5. Itu dia kursi, makom. Kemudian batu ujian, singgasana 2 balok. Nah, 2 balok setelah singgasana itu kita temukan. Nah, teras 3 itu, kalau dulu saya mengatakan itu bab puasa. Karena rukun Islam yang ketiga itu puasa. Teras 4 itu zakat. Jadi teras 5 itu haji.
teras 2 itu sholat. Nah, maka itu ada perintah sholat di makom. Nah, karena makom itu di teras 2. Nah, tapi yang sekarang ini kita tidak menghubungkannya dengan rukun Islam, dengan roda gigi sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pilar Al-Quran dari 10 sampai 14. Jadi Anda paham kenapa bentuknya seperti itu kan? Karena udah ada penukaran-penukaran. Ia menyatakan teras 2, 3, 4, 5 Gunung Padang. Nah, khusus teras 3, nah kita membuat kopi tangganya supaya dia simetri. Nah, jadi seperti benteng dia. Kita buat dia simetri. Nah, teras 1 seperti ini kan. Nah, karena dia ada talut, ada susunannya seperti ini di Gunung Padang. Nah, itu mengingatkan kita dengan pola 2337 ini. Kalau kita berjalan 23 dari 96, kemudian berhenti, kita berhenti itu di haji, di 22. Dan Nabi juga mengatakan bahwa haji itu adalah berhenti di Arafah. Kemudian kita tambah 3 lagi. Kemudian 7 lagi. Selesai tulang punggung ini. Nah, 7 lagi. Kita ketemu Singgasana. 2337. Nah, itu terjadi di tulang belakang kita. Kita dari awal tulang belakang itu berjalan 23. Kemudian berhenti. Kita berhenti itu di nomor 9. Tulang punggung nomor 9. Ya, tulang punggung artinya zuhur. Wukuf itu di Arafah kan di waktu zuhur, tanggal 9. Lalu kita tambah 3 lagi. Nah, ini melempar jumrat ini. 3 jumrat. Nah, selesailah punggung. Tulang punggung, setelah itu leher, ketemu kepala. Nah, ini susunan ini. Sama dengan susunan yang tadi. Tuh. Jadi kita 23, berjalan 23 itu proses kita sampai di tangga. Ya, 3 lagi itu kita proses sampai di tengah-tengah benteng. 7 lagi, setelah itu kepala, ini kepala. Nah, jadi yang mengatakan itu kepala adalah tubuh kita sendiri. Bangun dia itu kepala. Singgasana itu kepala. Nah, jadi itu kaki. Nah, jadi pintu itu adalah kaki. Nah, pantas sih di sini ada tempat duduk yang disebut kursi. Kursi itu kan di situ. Jadi kalau kita putar ini, putarnya kemana menurut Anda? Nah, putarnya ke sana dia. Ada dia kepala kaki. Kita teruskan dia putar, arahnya ke sana putarannya. Nah, itu dia kursi. Kursi di sana. Ditunjukin panah itu, kaki di situ, kepala di sana. Jadi 2 tapak kaki itu adalah kaki. 2 pintu di aula itu adalah 2 tapak kaki. Nah, Gunung Padang itu kan seperti ini dia. Kalau dia bersujud, ekspresikan seperti itu. Nah, umat Islam kalau bersujud, 2 tapak kakinya itu dirapatkan, sunnahnya begitu.
Nah, jadi dirapatkan ya, pintunya tertutup. Jadi Gunung Padang kan pintunya terbuka, berarti dia tidak bersujud. Nah, dia dalam posisi menahan namanya. Dia menahan gitu ya. Posisi menahan, maka itu pintunya terbuka. Nah, karena di sini ada ekspresi seperti orang sholat, berarti putarannya yang ke sana. Putaran sholat itu yang ke sana. Putaran sholat itu kan menghadapnya ke sana, putaran sholat. Nah, putaran sholat ini berlawanan arah dengan putaran bumi yang lewat Gunung Padang. Kita kan udah buktikan bahwa di Gunung Padang itu ada garis 343 kan, khatulistiwanya lewat Gunung Padang. Arahnya ke utara. Sedangkan ini arahnya ke selatan. Nah, gerakan yang berlawanan arah dengan putaran bumi itu adalah sistem roda gigi. Ini dia. Sistem roda gigi. Berlawanan arah. Ini sholat, ini bumi. Nah, ini ada dalam mata pelajaran roda gigi sholat. Seperti ini roda gigi sholat itu. Bumi giginya 12. Subuh itu giginya 6. Maka itu dia dihubungkan dengan ar-rahim. 6 huruf. Zuhur itu 3 gigi dihubungkan dengan ha mim nun. Nah, asar itu 3 gigi dihubungkan dengan alif lam ro. Nah, 4 itu maghrib itu 4 huruf dihubungkan dengan kata Allah 4 huruf. Nah, cuma masalahnya di pilar Al-Qur'annya kenapa 1 gitu loh. Di Gunung Padang kenapa 1? 1 itu ahad. Oh, maka itu saya katakan ini monumen deklarasi ahad, Allahu ahad gitu. Nah, kemudian bismi, singgasana itu bismi. Bismi 3 huruf. Nah, ini 3 hubungan dengan isya. Ini roda gigi sholat. Nah, yang perlu yang kita cermati di bab ini, di kuliah ini, awal teras 1 itu alif lam ro. Sama dengan teras 3 alif lam ro itu. Ya, teras 1 itu kan alif lam ro dan ha ya mim. Ya, ar-rahim bacanya kan. Nah, awal teras 1 itu adalah alif lam ro dan itu adalah benteng al-a'raf. Nah, jadi disitulah terjadi transformasi. Benteng al-a'raf ini ditransformasikan ke gambar benteng yang ada di teras 3. Itu pelajarannya. Anda mengerti tidak transformasi? Jadi kita kalau membangun benteng al-a'raf tidak apa adanya yang ada di teras 1. Anda harus lihat dia sama-sama alif lam ro. Itu ceritanya. Nah, itu yang dimaksud transformasi benteng al-a'raf. Alif lam ro ke alif lam ro. Jadi membuatnya seperti ini. Nah, kemudian disempurnakan biar dia simetri. Jadilah benteng al-a'raf. Ya. Transformasi benteng al-a'raf. Nah, cuman dia berada di leher tuh benteng al-a'rafnya kan di leher itu. Sebagian leher dia dan punggung. Teras 3 itu. Nah, di leher dia ngambil sebagian leher. Ya kan? Nah, maka itu kita perlu ke Borobudur lihat ada kuping yang ditindik. Nah, ini nih. Kuping Nabi Daud ini ditindik. Di mana Anda menemukan fenomena ditindik ini di mana? Di Florida. Di Florida itu ada danau. Nah, danau ini sebagai lubang tindikan. Kenapa? Karena Florida ini adalah gambar kuping. Ini gambar kuping dia. Jadi Amerika itu kepala. Amerika Utara itu kepala.
kupingnya ditindik. Di sini kan alat tradisionalnya kan kampak. Nggak ada orang bilang alat tradisionalnya orang Indian itu bumerang, nggak ada. Itu pertanyaannya. Kampak. Mengapa tidak bumerang? Bumerang itu di Australia. Di sini. Di sini bumerang, ada orang pegang bumerang. Orang pegang bumerang. Itu dia. Anda lihat kukunya, kuku Pancanaka. Kaledonia Baru itu kukunya. Dan sudah ke pameran. Itu saya sedang menjelaskan ke Menteri Agama RI. Sedang katanya orang itu condong untuk kribo dia. Jadi tidak bumerang di Australia. Jadi bumi bergambar itu ansih ada. Nah, diketahui oleh orang-orang dahulu. Kampaknya di leher. Nah, tadi kan ceritanya kita menemukan benteng tadi kan di leher kan. Nah, sekarang coba kita turun ke leher ini. Ini leher kan. Alif Lam Ra tadi kan gambar benteng. Nah, kita turun ke Semenanjung Yucatan ini. Jadi tidak main-main ya. Bisa di leher ada gambar benteng. Pilar Al-Quran itu canggih sekali ya. Dia jelaskan ke kita ini apa sebenarnya. Kalau saya bolongin itu tengahnya, itu kayak benteng Al-Araf. Salam atas kamu. Orang-orang itu lewat di depan benteng. Salam atas kamu. Salam atas kamu. Nah, ini kan kita ceritanya kan dia di ladang kebangkitan, dia bangkit di sini. Kemudian dia keluar di pintu pembuka, pintu Al-Fatihah. Ya kan? Nah, sampai dia di depan, kalau di Gunung Padang kan namanya Gunung Masjid. Dia mengatakan salam katanya. Tapi di depannya itu persis ada gamelan. Kan kalau sudah dikasih salam diiringi dengan bunyi gamelan kan. Di Jawa kan begitu tradisinya. Kalau udah dikasih salam tamu itu selamat datang gitu. Nah, setelah itu diikuti dengan bunyi gamelan. Maka itu gamelannya persis di depan Gunung Masjid. Nah, ini sekarang ini kan benteng Al-Araf kalau pilar Al-Qurannya. Nah, seperti itu dia. Salam atas kamu katanya. Jadi transformasi benteng Al-Araf itu seperti itu. Dan itu saksinya ada piramida suku Maya di Semenanjung Yucatan. Sama-sama di leher. Al-Quran itu kan dibilang penjelasan tiap sesuatu. Itu di surat ke-12. Tapi Anda pernah tahu enggak bahwa surat 10, 11, 12
sampai 15 itu dibuka dengan alif lam ro. Di 13 itu alif lam mim ro. Pernah Anda tahu itu? Dan itu full teras 2. Jadi tidak bersisa. Karena teras 2 itu dari 10 sampai 15. Nah, selama ini kita kan tidak merelasikan Gunung Padang dengan Al-Quran. Kita ngarang-ngarang aja. Itu persoalannya. Padahal Al-Quran itu penjelasan tiap sesuatu. Pertanyaannya lagi adalah, Anda mengerti tidak mengapa Al-Quran itu dari 10 sampai 15 dibuka dengan alif lam ro? Ya kan? Ini kan alif lam ro juga nih, alif lam mim ro. Dimasukin mim di situ, alif lam mim ro. Kenapa? Dan kalau dilihat dari terasnya itu full teras 2 itu. Pertanyaannya, mengapa di teras 2 itu alif lam ro semuanya? Itu pertanyaannya. Belum pernah ada kuliah ini. Itu dia. Nah, itu untuk mengatakan bahwa ada relasi dari awal teras 1. Awal teras 1 kan alif lam ro. Ke teras 3 alif lam ro. Ini dia. Ini yang dimaksud. Jadi dibikinlah itu alif lam ro. Anda ngerti nah ini dari sini ke sini. Transformasi. Terjadi relasi. Ngerti enggak? Ya, enggak mungkin lah Al-Quran mengatakan transformasi alif lam ro. Dibikinkan aja alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro. Kita tahu itu alif lam ro karena kita sudah merelasikannya dengan roda gigi salat. Kalau enggak juga kita tidak tahu. Kita merelasikannya dengan Gunung Padang baru tahu itu teras. Gimana menurut Anda? Bagaimana Al-Quran mengajarkan transformasi? Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu alif lam ro loh. Nah, ini kan awal teras 1 ini alif lam ro. Ini luar biasa. Nah, inilah dia. 10, 1, alif lam ro. Itulah ayat-ayat tulisan yang bijaksana. Bijaksana, saudara. Tulisannya bijaksana. Manusia aja bijaksana susah. Ini tulisannya udah bijaksana. 11 alif lam ro. Tulisan yang bijaksana ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya bijaksana. Manusia aja mau bijaksana susah. Kemudian dijelaskan dari sisi yang hakimin khabir. Hakimin khabir. Bijaksana mengabarkan. Wah, biasa. Gimana? Berasal dari yang bijaksana mengabarkan. Kalau dia mengabarkan berarti kan maha mengabarkan berarti dia kan maha guru. Alif lam ro. Itulah ayat-ayat tulisan sebagai bukti. Nah, dulu kitab yang nyata. Tulisan kitab itu. Mubin itu nyata. Sebagai bukti. Terbukti. Bayan. Bukti. Alif lam ro. Itu ayat-ayat tulisan. Dan yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Yang lengkap. Lengkap. Al-Haq itu lengkap. Tetapi kebanyakan manusia tidak percaya, termasuk Anda barangkali. Tidak percaya kepada Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Masa iya Al-Quran bisa menjelaskan Gunung Padang? Masa iya Al-Quran bisa menjelaskan piramida suku Maya? Alif lam ro, tulisan yang kami turunkan dia kepadamu untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka kepada jalan Azizil Hamid. Azizil Hamid ini kan Aziz itu kan penakluk, Hamid itu kan super hamdu, penakluk super hamdu.
Alif Lam Ra. Itu ayat-ayat tulisan bacaan yang nyata yang membuktikan. Surat batu lagi. Piramida itu kan dari batu. Itu 6 dari 10 sampai 15. Itu adanya di teras 2. Teras 2 itu ada kursi. Nah, kalau kita hitung ini jumlahnya, tangganya ini 15, saudara. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, 15. 15 tambah 15 kan 30. Nah, sekarang yang itu, yang benteng itu, 8 tambah 8, tambah 7, tambah 7, tambah 8, tambah 8, itu 46. Jadi 30 tambah 46 itu 76, saudara. Ini kode Al-Insan ini. Surat Al-Insan kan nomor 76. Bahkan dia Al-Quran itu mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Penjelasannya ini yang hebat. Ini loh, ini ada data dari Al-Quran yang sudah bertahun-tahun ya sekedar mengatakan ini keajaiban Al-Quran. Nah, tapi ini apa? Kalau yang 78 ini saya sudah dapat. Karena ini kan sholat guruh nih kan. Guruh kan. Surat guruh nih kan 13 ini kan. Kenapa 78 saya sudah tahu. Karena nitrogen itu 78% di langit. Nah, ketika guruh itu menyambar, itu dia menurunkan nitrogen itu menjadi pupuk ke bumi. Makanya kode 78 jadi. Nah, kita gabungkan dia dengan Alif Lam Ra. Ini kan Alif Lam Mim Ra. Kita gabungkan dengan 78. Kita ketemu 576 kali 19. Itu sama dengan 1944. Itu untuk apa? Kalau Alif Lam Mim kan itu udah ketemu kode Alif Lam Mim kan. Waktu bicara bodoh-bodoh kan kita pakai kode Alif Lam Mim ketemu piramida 286 kan. Balok Alif Lam Mim. Pertanyaan ini untuk apa? 10.944 nih. 10.944. Ada kode 94 di sini. Allahu Akbar. Apa? Ya tadi itu kan 76. Kita bagi dia. 10944 bagi 76. Itu dapatnya berapa? Dapatnya 144. Dan ini adalah 12 kali 12. Jadi kita harus memahami itu 12 kali 12 itu adalah menyatakan luas. Jadi benteng itu ya bagaimana? Seorang arsitek harus memikirkan nih informasinya sih begitu aja. Atau kita deret 144 buah. Benteng itu kita bikin 144 buah. Karena ayatnya kan bilang beberapa orang laki-laki, bukan satu orang laki-lakinya. Atau kita bikin begini, kita panjangin ke sana. Kita panjangin ke sana. Sebanyak 144 panjang gitu. Kayak tembok Cina dia. Saya lebih memilih yang seperti ini dia, benteng Al-Araf itu. Karena orang itu kan lewat. Jadi kayak panggung kehormatan dia. Kayak gitu dia. Benteng Al-Araf. Salam atas kamu. Ya, demikian transformasi benteng Al-Araf. Salam atas kamu. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan. Serta wajah-wajah mereka tidak tertutup kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itu ahli surga dan mereka kekal padanya.
dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah, dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Siapa mendatangkan karakter kebaikan, maka baginya lebih baik darinya, dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. 5 Januari 2021. Jam 10 kurang 20 waktu setempat. Ustaz, ini bunga Edelweiss. Wah, Ini saya pikir hanya ada di daerah Tembagapura, khususnya di daerah Tambang. Dan ini akan hidup pada ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Ini bunganya ini bisa bertahan sampai 1-2 tahun itu dia tidak layu ini. Jadi ini nggak bisa dibawa turun? Ini bisa dibawa turun. Boleh dibawa turun nanti. Boleh dibawa turun. Edelweiss. Katanya bunga termahal, Pak. Mahal ini Pak. Iya. Tapi nggak bisa di daerah panas tumbuhnya. Tidak akan bisa di daerah panas. Ini harus di daerah dingin. Di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Kita tadi berapa tinggi sekarang? Sekarang kita berada pada ketinggian 3.250 meter di atas permukaan laut. Masjid Al-Araf. Surat Al-Araf itu surat ke-7 dalam Al-Quran. Ya.